Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto serta ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama se-Jawa Timur, semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat pemirsa yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak. Sahabat yang berbahagia, salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim adalah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan yaitu puasa yang dilakukan sebulan penuh untuk meraih gelar takwa sesuai perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dalam menjalankan ibadah puasa, kita menahan dahaga dan lapar dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Namun, tidak itu saja yang perlu kita perhatikan. Ada etika dan adab-adab puasa yang harus kita ketahui agar puasa kita berkualitas dan tidak berkurang pahalanya. Adapun etika dan adab berpuasa, yang pertama, dianjurkan sahur di akhir waktu. Sesuai sabda Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis suhuri barakah, yang artinya bersahurlah kalian karena di dalam sahur ada berkah. Hadis riwayat Bukhari. Melalui hadis ini kita ketahui bahwa Rasulullah SAW menegaskan adanya keberkahan di dalam sahur dan telah terhitung makan sahur walaupun hanya seteguk air. Sesuai sabda Rasulullah SAW, makan sahurlah kalian walaupun hanya seteguk air. Salah satu keberkahan yang nyata yang dapat kita rasakan secara langsung, kita menyiapkan energi berpuasa seharian. Tentu kita memerlukan asupan makanan. Oleh karena itu, jangan sampai kita melewatkan sahur, apalagi terdapat keberkahan dalam waktu sahur. Allah telah menjadikan sahur di penghujung waktu sebagai keutamaan. Adab dan etika yang kedua adalah hindari pembicaraan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Menghindari pembicaraan yang sia-sia dan tidak bermanfaat karena Rasulullah SAW bersabda, pada hari seseorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah di antara kalian berbicara seronok, berbicara sia-sia. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini bisa bermakna pada perbuatan maksiat seperti menggunjing, ghibah, berkata kotor, dan dusta. Karena perbuatan-perbuatan tersebut dapat menghapus seluruh perbuatan puasanya. Menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor, dan dari hal-hal yang bertentangan dengan tujuan puasa. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor, membuat kegaduhan, dan tidak pula melakukan perbuatan orang-orang bodoh. Dan jika ada orang yang mencacinya
atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Juga diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, maka Allah tidak memerlukan orang itu untuk meninggalkan makanan dan puasanya. Imam Izzuddin Al-Sulami menjadikan hadis tersebut sebagai landasan logis pentingnya adab dalam menjalankan ibadah puasa. Puasa tidak melulu soal lapar dan haus saja, tapi juga soal menjaga lisan dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan jahat, dusta, dan lain sebagainya. Adapun adab yang ketiga, segerakanlah berbuka. Untuk sahur dianjurkan di akhir, tapi untuk berbuka puasa lebih utama disegerakan. Oleh karena itu, segeralah berbuka puasa bila datang waktunya. Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Bakiru bil iftar wa akhirus sahur," yang artinya segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Adab keempat, sifat dermawan dan memperbanyak membaca Al-Quran. Salah satu yang dianjurkan saat berpuasa adalah memperbanyak ibadah. Salah satu ibadah yang kita lakukan adalah dengan memberi makan orang yang berpuasa atau saling berbagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang bagian dari luarnya terlihat dari dalam, dan bagian luar tampak dari luar, yang disediakan oleh orang-orang yang memberi makanan dan berbicara lembut, serta berpuasa dan sholat di malam hari di saat manusia tertidur pulas. Hadis riwayat Ahmad. Serta anjuran untuk membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pemurah dalam kebaikan, dan beliau akan lebih dermawan dari hari-hari biasanya pada bulan Ramadan. Ketika Jibril datang menemuinya, dan Jibril selalu datang menemuinya setiap malam hari di malam-malam hari bulan Ramadan hingga Ramadan selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada Jibril, dan saat itu ia bertemu Jibril. Beliau lebih pemurah dari angin yang berhembus dengan lembut. Sahabat, itulah beberapa etika dan adab berpuasa yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Keberhasilan seseorang tidak hanya bergantung pada puasanya, tetapi juga pada etika dan adab dalam menjalankan ibadah puasa. Marilah kita perkuat niat untuk berpuasa dan menjaga puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh keberkahan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa, dan dapat menjadi hamba-hamba yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhiru qauli wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.